Jumpa lagi dengan OTM Channel. Kali ini kita akan coba membahas tentang persilangan atau genetika. Oke, mari kita langsung mulai saja. Oke, yang pertama konsep dasar yang mesti kita kuasai adalah genetika. Itu adalah ilmu tentang pewarisan sifat. Sifat itu nanti diwariskan dari generasi ke generasi oleh gen. Jadi gen adalah unit pembawa sifat menurun, ya. Nah, bapak genetika yang meneliti tentang proses ini adalah Johann Gregor Mendel. Dia melakukan eksperimen dengan menggunakan kacang kapri. Ya, dari hasil eksperimennya itu kemudian lahirlah hukum pertama Mendel yang berbunyi segregasi gen sealela secara bebas, dan itu nanti berlaku pada monohibrida. Nanti kita lihat proses persilangannya. Kemudian hukum 2 Mendel yang berbunyi asortasi gen-gen secara bebas. Asortasi adalah mengelompokkan gen-gen secara bebas. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Oke, hal berikutnya yang mesti kita kuasai adalah sifat menurun itu ada yang kita sebut namanya fenotip. Fenotip ini adalah sifat yang dapat dilihat atau dapat diindra oleh panca indera kita. Ya, contohnya misalnya warna rambutnya hitam, bentuknya bulat, tanamannya tinggi, dan lain-lain. Kemudian sifat yang kedua adalah genotif. Sifat ini adalah sifat yang tidak dapat diindra. Ya, maka untuk proses mempelajari pewarisannya, kita memberikan simbol-simbol nantinya dalam bentuk huruf-huruf. Ya, misalnya contoh fenotip hitam, kita ambil simbolnya dari huruf pertamanya, ya. Jadi hitam itu huruf pertamanya adalah huruf H besar. Jadi hitam itu genotipnya itu adalah H besar. Nah, sementara kalau dia H kecil itu alternatif lain selain hitam. Misalnya putih. Jadi kalau gen H kecil itu berarti berwarna putih. Nah, kemudian contoh yang kedua, fenotipnya bulat, ya, maka simbolnya kita ambil huruf pertamanya, ya. Kata bulat itu huruf pertamanya adalah B besar, maka simbolnya adalah B besar. Kemudian apa lawan dari bulat? Ya, tentu jawabannya tidak bulat, bisa kotak, bisa segitiga, dan lain-lain, ya. Kita ambil salah satu lawannya, misalnya keriput. Ya, maka keriput simbolnya adalah B kecil, gitu, ya. Nah, coba contoh yang ketiga, fenotipnya tinggi, maka gennya adalah T besar. Ya, maka kalau ditanya lagi apa lawan dari T besar, itu berarti T kecil. Ya, T kecil ini berarti fenotipnya bukan tinggi. Ya, dalam hal ini kita ambil misalnya pendek, ya. Nah, bagaimana mengaplikasikan ini dalam soal-soal? Mari kita lihat lagi. Nah, hal berikutnya yang mesti kita ketahui adalah genotif yang kita baru jelaskan tadi. Itu susunan hurufnya ada 3 macam. Ya, yang pertama genotif yang homozigot dominan, ya, misalnya A besar A besar, atau B besar B besar, atau C besar C besar. Yang kedua, genotif yang bentuknya homozigot resesif, misalnya A kecil A kecil, B kecil B kecil, atau C kecil C kecil, ya. Nanti dalam persilangan kalau dalam soal diberikan simbol huruf besar, itu biasanya bersifat dominan, ya, bersifat menutupi. Nah, sementara kalau dia huruf kecil itu berarti bersifat resesif atau ditutupi.
Nah, jenis genotif yang ketiga adalah heterozigot. Jadi ini perpaduan antara huruf kapital dengan huruf kecil ya. Misalnya A besar A kecil, B besar B kecil, dan C besar C kecil. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Hal berikutnya yang mesti kita kuasai adalah bagaimana cara mencari gamet. Ya, rumusnya adalah 2 pangkat N. Jadi cukup sederhana, di mana 2 itu adalah bilangan konstanta, N itu adalah jumlah genotif yang heterozigot. Misalnya, genotif A besar, atau kalau tadi kita sebutkan itu adalah homozigot dominan. Itu nilai N-nya sama dengan 0. Ya. Nah, kalau dia A kecil, itu juga nilai N-nya sama dengan 0. Jadi kalau dia homozigot, baik homozigot dominan maupun homozigot resesif, nilai N-nya sama dengan 0. Ya, diingat ya. Nah, kalau dia genotifnya heterozigot, ya, perpaduan A besar dengan A kecil, itu nilai N-nya sama dengan 1. Ya. Nah, coba mari kita lanjutkan lagi. Oke, berikutnya kita coba mencari gamet dari persilangan monohibrida atau satu sifat ya. Misalnya tadi genotifnya A besar, nilai N-nya sama dengan 0, maka kalau ditanya berapa gametnya, berarti 2 pangkat 0 sama dengan 1, yaitu A besar. Jadi gametnya hanya 1 ya. Contoh yang kedua, A kecil, nilai N-nya sama dengan 0, maka gametnya adalah 2 pangkat 0 sama dengan 1, maka gametnya yaitu A kecil, hanya 1 juga ya. Nah, kalau dia A besar A kecil, di mana nilai N-nya sama dengan 1, maka kalau kita masukkan ke dalam rumus, 2 pangkat N, ya, berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2. Berarti gametnya ada 2, yaitu A besar dan A kecil. Oke, sekarang coba kita cari gamet pada persilangan 2 sifat atau dihibrida ya. Misalnya kita ambil contohnya A besar A kecil, B besar B kecil, di mana nilai N-nya sama dengan 2. Maka kalau ditanya berapa gametnya, berarti 2 pangkat N. Ya, dalam hal ini N-nya sama dengan 2, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi gametnya ada 4. Nah, kemudian kalau ditanya yang 4 itu apa saja? Kita bisa cari dengan sistem Garbus seperti ini. Maka gametnya kita bisa lihat. Yang pertama A besar B besar, kemudian A besar B kecil, kemudian A kecil B besar, dan yang keempat adalah A kecil B kecil ya. Jadi gametnya semuanya ada 4 macam. Oke, jenis persilangan berikutnya yang perlu kita ketahui juga nanti adalah back cross dan test cross ya. Kita akan lihat di sini bagaimana perbandingan antara keduanya. Kita bahas dulu back cross ya. Back cross itu adalah penyilangan F1 dengan salah satu induknya ya. Misalnya di sini parentalnya A besar disilangkan dengan A kecil ya. Maka gametnya adalah A besar dan A kecil ya. Lalu setelah kita fertilisasikan, kita perolehlah F1-nya A besar A kecil ya. Nah, di sini ada 2 macam back cross yang bisa kita silangkan. Yang pertama, F1 A besar A kecil disilangkan dengan induknya yang homozigot dominan, yaitu A besar. Back cross yang kedua, ya, A besar A kecil, kita silangkan dengan induknya yang homozigot resesif, yaitu A kecil. Nah, sekarang mari kita lihat yang test cross ya. Test cross ini misalnya sama kita buat parentalnya ya. Kemudian ini dia F1-nya A besar A kecil ya. Maka kalau disebut
F1 A besar A kecil dites cross, ya, itu berarti disilang dengan induknya yang homozigot resesif, ya. Jadi ingat ya, hukum tes cross selalu disilangkan dengan genotif yang homozigot resesif, ya. Berarti dalam hal ini F1 yaitu A besar A kecil disilangkan dengan A kecil A kecil. Oke, persilangan berikutnya yang perlu kita ketahui adalah intermediate, ya. Ini adalah persilangan yang bersifat dominan tidak penuh. Jadi nanti di sini muncul fenotip antara, ya. Misalnya kita silangkan hitam dengan putih, nanti hasilnya bukan hitam dan juga bukan putih tetapi abu-abu, ya. Misalnya di sini kita silangkan abu-abu, ya, karena H besar dengan H kecil itu bersifat intermediate, ya. Jadi hitam dan putih itu sama-sama tidak dominan, ya. Jadi fenotipnya adalah abu-abu. Maka kalau kita lihat dalam papan caturnya, setelah kita silangkan H besar H kecil dengan H besar H kecil, di mana gametnya masing-masing 2, yaitu H besar H kecil dan H besar H kecil, ya. Maka keturunannya adalah H besar itu adalah hitam, H besar H kecil ada 2, itu adalah abu-abu, kemudian satu lagi H kecil itu adalah putih. Maka kalau kita lihat rasio fenotipnya, ya, itu berarti hitam berbanding abu-abu berbanding putih sama dengan 1:2:1. Kemudian rasio genotipnya itu sama dengan H besar berbanding H besar H kecil berbanding H kecil sama dengan 1:2:1 juga. Jadi oke, sekarang mari coba kita aplikasikan ke soal. Soal yang pertama, kelinci hitam disilangkan dengan putih. Ternyata F1 semua hitam. Hitunglah berapa persen kelinci hitam heterozigot pada F2. Ya, mari kita coba analisa. Dari soal kita bisa lihat bahwa hitam disilangkan dengan putih, F1-nya semua hitam. Ya, jadi kata semua ini adalah kata kunci. Itu berarti hitam itu bersifat dominan. Sementara yang putih bersifat resesif. Ya, supaya semuanya hitam, maka genotif yang hitam itu mesti H besar, ya. Kalau nanti dia H besar H kecil, dia tidak hitam semua. Nanti ada yang hitam, ada yang putih, ya. Jadi genotifnya adalah H besar. Sementara yang putih H kecil. Kemudian setelah kita cari gametnya, yaitu H besar dan H kecil, kemudian kita fertilisasikan, kita perolehlah H besar H kecil, ya. Karena tadi H besar itu yaitu hitam bersifat dominan, ini berarti fenotipnya 100% hitam, ya. Kemudian kita coba cari F2. Untuk mencari F2 caranya adalah F1 disilangkan dengan F1. Berarti dalam hal ini parentalnya adalah H besar H kecil disilangkan dengan H besar H kecil juga, ya. Itu berarti gametnya masing-masing ada 2, ya. Kemudian kita buat papan caturnya. Nah, ini dia, ya. Ada 4 filialnya, yaitu H besar itu adalah hitam. Kemudian H besar H kecil ada 2, itu hitam juga karena dia bersifat dominan. Berarti hitamnya ada 3, ya. Kemudian H kecil itu adalah putih. Maka kalau kita lihat di sini, berapa persenkah keturunannya pada F2 yang hitam heterozigot? Hitam heterozigot berarti H besar H kecil. Ada 2, ya. Sementara kalau H besar itu adalah hitam homozigot. Maka setelah kita hitung berarti ada 2 dibagi 4 dikali 100% sama dengan 50%.
Oke, mari kita coba aplikasikan ke soal yang kedua. Buah leci bulat manis. Ya, ini adalah soal di hibrida. Disilangkan dengan lonjong asam. F1 semuanya bulat manis. Jika F1 disilangkan dengan F1, maka hitunglah berapa persen bulat manis pada F2. Ya, mari kita lihat lagi. Di sini kita bisa lihat bahwa bulat manis disilangkan dengan lonjong asam. Kemudian F1 semua bulat manis. Nah, ini yang bersama dengan soal nomor 1 tadi. Kata semua ini adalah kata kunci. Ya. Bulat berarti dalam hal ini bersifat dominan. Manis juga bersifat dominan. Sementara lonjong dan asam itu bersifat resesif. Ya. Maka coba kita lihat notasi persilangannya. Supaya dia semua bulat, maka genotifnya bulat itu harus B besar B besar. Demikian juga untuk manis, M besar M besar. Ya. Sementara lonjong dan asam, B kecil B kecil, dan M kecil M kecil. Nah, gametnya itu adalah B besar M besar. Ya. Kemudian yang satu lagi B kecil M kecil. Nah, setelah kita fertilisasikan, kita perolehlah F1, B besar B kecil, M besar M kecil. Dalam hal ini berarti B besar dan M besar bersifat dominan. Ini berarti F1 itu 100% bulat manis. Kemudian kita cari F2. Sama seperti yang tadi. Kita silangkan F1 dengan F1. Ya. Itu berarti B besar B kecil, M besar M kecil kita silang sesamanya. Maka ini berapa gametnya? Ya, coba kalian lihat lagi apa yang sudah kita jelaskan. Ini berarti N-nya ada 2 ya, karena sama-sama heterozigot. Berarti 2 pangkat 2. Berarti gametnya ada 4 ya, masing-masing ada 4. Kita lihat papan caturnya. Nah, ini dia. Ya, keturunannya ada 16 ya. Yaitu dari gamet yang jantan ada 4, yang betina juga 4 ya. Jadi 4 kali 4 itu sama dengan 16. Nah, kemudian dari soal ditanya berapa persenkah yang bulat manis pada F2 ya. Jadi dari tabel ini kita bisa lihat setiap kali ada huruf B besar dan ada huruf M besar itu pasti bulat dan manis. Ya, jadi kalau kita hitung nanti itu semuanya ada 9 ya. Coba kamu hitung lagi dengan teliti. Ya, yang ada B besar dan M besarnya, itulah yang bulat manis. Ya. Maka setelah kita hitung, persen bulat manis sama dengan 9/16 kali 100% sama dengan 56,25%. Itu pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa kalian ulang-ulang kembali supaya lebih menguasai materinya dan tentunya nanti bisa menerapkannya dalam menjawab soal-soal. Terima kasih, salam sehat dan tetap semangat.